Recording progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Rozi Putranto. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pemasaran Pemengaruh, Getok Tular Elektronik, Motivasi Hedonis, Takut Ketinggalan, dan Siaran Langsung yang dimediasi oleh ketergugahan terhadap pembelian impulsif. Dosen pembimbing saya adalah Profesor Basu Swasta Darmesta, MBA. Memasuki latar belakang, berbelanja adalah kegiatan yang sangat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Gaya hidup berbelanja mencangkup kebiasaan konsumen untuk menggunakan sebagian atau seluruh uang mereka untuk memperoleh berbagai produk yang mereka perlukan atau produk yang mereka inginkan. Meskipun belanja umumnya melibatkan produk atau jasa yang sudah direncanakan, namun pada saat ini, konsumen cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk memilih bahan atau produk yang tidak hanya dibutuhkan tetapi juga diinginkan, yang kadang-kadang menyebabkan pembelian impulsif tanpa pertimbangan manfaat barang tersebut. Berikut adalah gambar 5 e-commerce dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Yang pertama itu adalah Shopee, lalu yang kedua adalah Tokopedia, dan yang ketiga adalah Lazada. Selanjutnya, semakin mudahnya akses pembelian produk dan layanan melalui platform daring, iklan agresif, dan dorongan sosial telah mengubah cara orang berbelanja. Konsumen seringkali tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, terutama ketika mereka terpengaruh oleh emosi atau rangsangan eksternal. Keputusan impulsif ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi seseorang dan seringkali meningkatkan resiko hutang yang tidak terkendali. Dalam era serba digital dan tingginya penggunaan media sosial, pemberi pengaruh sangat efisien karena bisa menyasar segala jenis konsumen. Informasi produk yang dipromosikan oleh pemberi pengaruh, baik melalui siaran langsung maupun ulasan daring, akan menarik banyak minat konsumen. Siaran langsung memberikan pengalaman belanja yang lebih akurat bagi konsumen. Pada saat penjual melakukan siaran langsung, penjual akan menampilkan produk secara detail, disertai tanya jawab antar penjual dan pembeli yang akan merangsang kesenangan pembeli dan meningkatkan ketergugahan positif untuk pembelian sebuah produk. Begitu pula dengan ulasan daring positif yang diberikan pemberi pengaruh akan memperkuat niat pelanggan untuk membeli produk tersebut. Nah, pada gambar yang tersajikan terdapat eh, presentase pembelian impulsif dari beberapa generasi, di mana yang pertama adalah Gen Z, yaitu 23%, selanjutnya adalah Millennials, yaitu 22%, yang ketiga adalah Gen X, yaitu 19%. Pembelian impulsif juga didasarkan dengan perasaan ketidakingin ketertinggalan oleh tren masa kini. Di kalangan generasi Z, mengikuti tren masa kini adalah sebuah keharusan untuk individu tertentu. Hal ini adalah salah satu bentuk dari motivasi hedonis di kalangan generasi Z. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Chen dan kawan-kawan 2020 dalam penelitian pembelian impulsif menyatakan pembelian impulsif daring sebagian besar berfokus pada dampak stimulus atribut situs web pada pembelian impulsif daripada fokus pada faktor-faktor pemicu. Muhammad dan kawan-kawan 2023 menyebutkan mengenai banyaknya penelitian menggunakan teori SOR dalam penelitian pembelian impulsif. Cokdar dan kawan-kawan 2022 menyatakan studi kebanyakan berfokus pada aspek hedonisme dan utilitarianisme, sedangkan banyak faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pembelian impulsif. Terdapat 5 pertanyaan pada penelitian itu, yaitu apakah pemasaran pemengaruh getok tular elektronik, motivasi hedonis, dan rasa takut ketertinggalan berpengaruh positif pada pembelian impulsif, dan apakah ketergugahan dapat memediasi hubungan antara siaran langsung dan pembelian impulsif. Tujuan penelitian untuk menguji model pembelian impulsif yang dipengaruhi oleh pemasaran pemengaruh, getok tular elektronik, motivasi hedonis, rasa takut ketinggalan, dan siaran langsung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemasaran pemengaruh, getok tular elektronik, motivasi hedonis, dan takut ketinggalan pada pembelian impulsif. Dan juga untuk menguji peran mediasi ketergugahan pada siaran langsung dan pembelian impulsif. Teori pembelian impulsif. Teori ini digunakan pada penelitian ini, dan teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Stern 1962, yang menyampaikan bahwa berbagai kekuatan eksternal dapat melibatkan dan merangsang keputusan pembelian impulsif.
Teori pembelian impulsif menyampaikan bahwa tidak ada penentu tunggal keterlibatan konsumen dalam perilaku pembelian impulsif, tetapi situasi dan kondisi yang berbeda dapat menyebabkan individu untuk membeli secara impulsif. Teori ini mempertanyakan baik teori motivasi McGregor maupun teori kebutuhan Maslow yang menganggap bahwa keputusan pembelian konsumen umumnya terencana dan rasional. Teori pembelian impulsif ini dianggap cocok untuk penelitian saat ini karena berkaitan dengan kekuatan yang memotivasi keputusan pembelian impulsif pelanggan. Penelitian ini berasumsi bahwa penelitian impulsif terjadi dalam bentuk pembelian produk atau layanan baru yang umumnya dilihat oleh konsumen untuk pertama kali tetapi menimbulkan keinginan impulsif untuk membeli. Hal ini juga menekankan bahwa pemasar menggunakan berbagai penawaran promosi yang dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan yang dapat membuat mereka membeli lebih dari yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah pembangunan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah influencer marketing meningkatkan kepercayaan konsumen yang cenderung mudah terpengaruh oleh rekomendasi influencer karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan tentang produk atau jasa. Influencer menarik rasa ingin tahu konsumen dengan menampilkan produk atau jasa secara menarik, mendorong konsumen untuk mencari tahu lebih lanjut dan tergoda untuk membelinya. Menurut Reggio Page 2021, pesan dari influencer digital dianggap sangat autentik, sehingga organisasi memperkerjakan mereka untuk pemasaran merek. Meskipun pemasaran influencer berkembang pesat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa influencer digital memiliki kekhasan dalam pengaruh perilaku pembelian impulsif konsumen, yang membuat konsumen merasa membutuhkan produk atau jasa tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh Satria dan Shah 2023 yang mengungkapkan bahwa pemasaran pemengaruh berhubungan positif pada pembelian impulsif. Oleh karena itu, tercetuslah hipotesis satu, yaitu pemasaran pemengaruh berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Selanjutnya adalah hipotesis dua, di mana pelanggan cenderung mengevaluasi kualitas dengan membandingkan pengalaman berbagai pembeli yang telah menguji produk tersebut melalui ulasan daring yang telah menjadi sumber rekomendasi dan informasi untuk memeriksa apakah suatu produk atau layanan layak untuk dicoba, sehingga mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk yang diinginkan. Membaca rekomendasi daring mungkin sangat mempengaruhi keputusan pembelian akhir. Faktanya, ada kecenderungan yang meningkatkan dari pelanggan yang mengacu pada ulasan daring melalui situs yang didedikasikan untuk ulasan daring tentang kinerja produk atau layanan. Oleh karena itu, tercetuslah hipotesis dua, yaitu getok tular elektronik berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Selanjutnya, hipotesis tiga, konsumen dapat menganggap berbelanja sebagai pelarian dari kenyataan, sehingga melupakan beban hidup mereka dan melupakan masalah. Emosi yang terkait dengan kesenangan dan kegembiraan adalah contoh perasaan hedonis yang mungkin dicari konsumen saat berbelanja. Memang, menelusuri produk dan layanan di internet dianggap menyenangkan bagi sebagian besar pelanggan. Faktanya, ini adalah hiburan yang harus dan terkadang bahkan menjadi hobi bagi sebagian pembeli. Hal ini dapat menghasilkan respon emosional yang kuat pada pelanggan, penting untuk mendorong mereka membuat keputusan segera, yang pada akhirnya dapat mendorong pembelian impulsif. Yi dan Jai 2020 menegaskan bahwa saat berbelanja daring, konsumen cenderung mengembangkan perasaan hiburan yang memfasilitasi emosi positif mereka dan pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku pembelian impulsif mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Ksatria dan Shah 2023. Oleh karena itu, tercetuslah hipotesis 3, motivasi hedonisme berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Selanjutnya adalah hipotesis 4. Secara umum, takut ketinggalan atau FOMO adalah salah satu jenis emosi yang menggambarkan kecemasan konsumen tentang kehilangan kesempatan atau pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Takut ketinggalan dapat mendorong pembelian impulsif, yaitu pembelian spontan tanpa pertimbangan yang cermat tentang alternatif atau implikasi masa depan. Menurut Kang 2019, takut ketinggalan dapat memicu konsumsi dengan memberikan tekanan pada keputusan konsumen yang menyebabkan perilaku pembelian impulsif. Takut ketinggalan juga dijelaskan sebagai alat impulsif dalam pemasaran dan komunikasi untuk meningkatkan perilaku pembelian konsumen di platform daring. Karena takut ketinggalan dapat memicu konsumsi dan mendorong pembelian, dapat diasumsikan bahwa konsumen dengan rasa takut ketinggalan cenderung melakukan pembelian impulsif. Oleh karena itu, tercetuslah hipotesis 4, yaitu takut ketinggalan berpengaruh positif pada pembelian impulsif. Selanjutnya adalah hipotesis 5.
Kan dan Khalifa 2012 menunjukkan bahwa dengan adanya lingkungan belanja daring yang menyenangkan, konsumen menjadi sangat bergairah dan lebih cenderung menghabiskan lebih banyak waktu, lebih memperhatikan, menjelajahi situs web, dan terlibat dengan produk. Individu yang berada dalam keadaan emosi positif lebih kondusif untuk bersikap impulsif atau mengeluarkan uang terlalu banyak. Su 2020 menyatakan bahwa keterbukaan adalah sejauh mana penonton merasakan dan terangsang oleh pembawa acara. Jadi ini adalah sejauh mana pemirsa siaran langsung merasa terpikat atau terinspirasi oleh pembawa acara saat menonton siaran langsung. Pemirsa yang sangat terangsang dan terstimulasi akan bersemangat untuk berpartisipasi dalam siaran langsung dan eksplorasi yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan pembelian impulsif. Selain itu, pemirsa tertarik untuk terlibat dalam pembelian impulsif dengan memanfaatkan penawaran eksklusif yang hanya tersedia selama sesi siaran langsung saja. Selain itu, pengalaman siaran langsung yang menyenangkan kemungkinan besar akan membangkitkan ketergugahan pemirsa yang akan mengarah pada pembelian impulsif. Oleh karena itu, tercetuslah hipotesis 5, yaitu ketergugahan memediasi hubungan antara siaran langsung dan pembelian impulsif. Selanjutnya, ini adalah model penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya, dan selanjutnya memasuki metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta metode survei yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 5 poin, di mana 1 sangat setuju dan 5 sangat tidak setuju untuk variabel pembelian impulsif, getok tular elektronik, motivasi hedonis, siaran langsung, dan ketergugahan. Sedangkan untuk variabel takut ketinggalan menggunakan penilaian terbalik, di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Kriteria pemilihan sampel yang pertama lahir dari tahun 95 hingga 2009, lalu yang kedua memiliki akun sosial media, yang ketiga pernah melakukan pembelian daring lebih dari 1 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan generasi Z karena konsumen generasi Z dikenal sebagai konsumen usia yang paling paham web dan ramah aplikasi dengan sebagian besar aktivitas sehari-hari dilakukan di internet. Rencana ukuran sampel yang akan digunakan adalah 185 hingga 370 responden dengan jumlah butir pertanyaan adalah 37 butir mengacu dari HAIR 2010 dan dikalikan 5 hingga 10 kali. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer. Hal ini mengacu pada metode penyampelan yang digunakan, yaitu menggunakan penyampelan non-probabilitas dengan menggunakan penyampelan bertujuan, dan pengumpulan data dilakukan secara potong lintang dengan cara membagikan kuesioner melalui tautan formulir Google kepada responden. Mengenai uji instrumen, terdapat 2 pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas terdapat 2 jenis uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah validitas wajah yang akan dilakukan bersama dosen pembimbing untuk memastikan bahwa indikator layak sebagai ukuran suatu konstruk dalam penilaian orang lain, terutama dalam konteks ilmiah. Yang kedua adalah validitas konstruk untuk menilai seberapa baik alat pengukuran dapat mengukur konsep atau konstruk tertentu yang dimaksudkan. Terdapat 2 tahap juga di dalam validitas konstruk. Yang pertama adalah validitas diskriminan dan yang kedua adalah validitas konvergensi. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, menunjukkan kestabilan dan konsistensi tanpa bias yang memastikan konsistensi pengukuran sepanjang waktu dan pada berbagai poin instrumen tersebut. Dilihat menggunakan rumus Cronenberg alpha, jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner dapat dianggap reliable. Jika nilai koefisien alpha itu lebih kecil dari 0,6, maka kuesioner dianggap tidak reliable. Teknik analisis data yang digunakan adalah diolah menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Terdapat 2 tahap yang dilakukan, yaitu adalah menggunakan outer model dan inner model. Tahap outer model dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas dari setiap indikator pada variabel latennya, sedangkan tahap inner model dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, relevansi prediktif atau Q kuadrat, dan goodness of fit atau GOF. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Dilakukan analisis koefisien jalur beta untuk menunjukkan hubungan antara 2 variabel laten pada suatu model struktural. Signifikansi nilai P
atau p-value untuk menunjukkan probabilitas kesalahan yang digunakan untuk memberikan asumsi bahwa koefisien jalur berbeda secara signifikan dari nol, dan nilai t untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nilai p lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu prauji. Terdapat dua tahap pengujian, di mana yang satu adalah validitas wajah dengan dosen pembimbing sebagai seorang yang ahli dalam riset pembelian impulsif dan dihasilkan bahwa setiap pernyataan dinyatakan valid. Lalu yang kedua adalah bersama 10 responden sebagai sampel penelitian untuk menilai apakah alat penelitian dapat dipergunakan pada penelitian lapangan berikutnya dan dihasilkan bahwa setiap responden memahami setiap kalimat dari dalam kuesioner dan tidak ada yang membingungkan. Berikut adalah tabel di mana identitas responden, 10 responden yang saya gunakan. Lalu selanjutnya adalah memasuki pengukuran. Nah, di sini terdapat definisi variabel dan item pengukuran. Saya akan menjelaskan mengenai definisi variabel dan teman-teman bisa sambil melihat mengenai item pengukuran. Pembelian impulsif mengacu pada perilaku pembelian spontan dan tidak penting yang tidak memiliki evaluasi yang cermat terhadap produk dan konsekuensinya. Ini melibatkan pembelian instan tanpa rencana sebelumnya atau niat khusus. Menurut Sentio dan Elbozi 2023. Selanjutnya adalah pemasaran pemengaruh menurut Brown dan Hayes 2011. Pemasaran pemengaruh merupakan pendekatan terbaru dalam pemasaran dan hubungan masyarakat di mana target dapat diarahkan kepada orang-orang yang dijadikan referensi oleh prospek untuk mendapatkan informasi. Pemberi pengaruh ini membantu meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya adalah getok tular elektronik. Kotler dan Armstrong 2018 mengatakan bahwa getok tular elektronik adalah versi internet dari periklanan mulut ke mulut. Getok tular elektronik dapat berupa website, iklan, dan aplikasi daring seluler, video daring, email, blog, media sosial, dan kegiatan pemasaran lainnya yang sangat menarik sehingga konsumen tertarik untuk membagikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah motivasi hedonisme. Hirschman and Holbrook 1982 mendefinisikan hedonis sebagai tindakan mengkonsumsi barang atau jasa untuk tujuan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, kesenangan, fantasi, atau merangsang indera. Selanjutnya adalah takut ketinggalan. Menurut Prabylsky dan kawan-kawan 2013, fear of missing out, FOMO, atau takut ketinggalan adalah kecemasan yang timbul karena takut ketinggalan ketika orang lain mengalami berbagai pengalaman menarik, sementara individu tersebut tidak ikut merasakannya. Hal ini menyebabkan dorongan untuk terus terhubung atau mengikuti apa yang terjadi di media sosial. Selanjutnya adalah siaran langsung. Siaran langsung atau live streaming merujuk pada proses penyampaian informasi secara langsung yang seringkali melalui media penyiaran seperti televisi atau radio. Siaran langsung memungkinkan individu untuk menyiarkan video dan audio secara langsung kepada penonton melalui internet secara bersamaan dengan aslinya, menurut Seventoli and Ben Sabat 2019. Yang terakhir adalah ketergugahan, di mana ketergugahan merupakan keadaan perasaan yang bervariasi mulai dari perasaan gembira, terstimulasi, waspada atau aktif, hingga perasaan lelah, mengantuk, atau bosan, menurut Chen 2017. Sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.